Halo teman-teman semuanya, nama saya adalah Mandala. Di episode pertama ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebenarnya perbedaan itu ada dan nyata, tapi tidak semua elemen dari masyarakat atau bagian dari masyarakat bisa menganggapnya biasa aja. Di episode pertama ini, kita sedang bersama dengan seseorang yang akan sharing atau berbagi ceritanya mengenai LGBT itu sendiri ataupun pengalamannya mengalami bullying. Ya, narasumber pada episode pertama ini juga sudah menyetujui untuk berbagi cerita dan bersuara pada video hari ini. Jadi, mari kita saksikan video yang pertama. Kita kenalan dulu ya dengan adik yang sudah ada di sebelah saya. Mungkin bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang menonton nanti. Mungkin bisa beberapa dirahasiakan dulu identitasnya. Silakan adik. Oke, siang semuanya. Jadi mungkin bisa dipanggil An aja. Saya mahasiswa dari sebuah university dan saya masih semester 5. Semester 5. Umurnya berapa? Umur 21. 21 tahun. Oke. Sebelumnya adik An ya, saya panggil ya. Adik An ini telah berbagi ceritanya kepada saya dan yang menariknya adalah adik An pernah mengalami kasus bullying. Ya. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama, Dik? Kasus bullying ya. Kasus bullying mungkin dari SD sampai sekarang sih mungkin. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kasusnya cuma di verbal aja, di kata-kata. Oh, jadi physical juga pernah? Physical pernah. Oke. Itu parahnya di SD, SMP, SMA atau kuliah gimana? Kalau parahnya sih mungkin di SD parah, SMP, SMA. Semuanya parah sih, Kak. Fisik juga ada? Ya kalau fisik khusus di SD aja sih, karena kan masih anak-anak lah mungkin kayak gitu. Belum terlalu ngerti ya? Ya. Oke, bisa diceritain nggak awal mula bisa dibully? Kenapa? Kalau awal mula dibully ya mungkin dari bentuk tubuh ya. Saya kan besar gitu ya, mungkin jadi teman-teman tuh ngira kayak samsak jalan nih kayak gitu. Jadi secara otomatis karena badan saya besar gitu kan juga kayak mungkin menurut mereka enak gitu ya dipukulin gitu. Jadi ya misal saya jalan pas-pasan sama yang ngebully ya langsung main tonjok aja. Dengan memanggil kamu samsak gitu? Maaf ya kasar, babi. Oh, oke. Itu kamu di awal dibully kayak gitu tuh respon kamu gimana? Awalnya sih biasa aja karena kan nganggapnya cuma candaan gitu dan juga masih anak kecil lah nggak tahu apa sih itu bullying kayak gitu. Benar-benar. Tapi kamu ada melawan balik nggak mereka? Kalau melawan balik sih nggak ada karena saya juga orangnya penakut ya buat main tangan kayak gitu. Oke, terus awalnya dipukul gitu adalah bagian mana ya dipukul? Biasanya sih kalau dipukul tuh lengan sama perut sih. Kamu pernah lapor itu ke orang tua atau ke guru nggak? Nggak pernah dua-duanya. Nggak pernah? Mendem sendiri aja. Kenapa lebih milih untuk mendem ya? Karena kan kalau kita tahu kalau ada bullying, kita biarin ya, tidak ada penanganan dari yang lebih dewasa, itu akan cenderung jadi lebih parah. Kenapa? Nggak tahu alasannya sih, mungkin karena takut aja, karena juga diancam sih sama teman enggak, kayak ya biasalah, kayak saya nganggap itu tuh candaan doang ya, cuma dipukul segitu sih masa sakit. Tapi sakit hati nggak kamu diperlakukan seperti itu waktu SD ya? Dibilang sakit hati sih nggak terlalu ya, cuma soalnya mereka juga ngebully nggak terlalu sering gitulah. Mungkin kalau mereka ada masalah mereka asal lonjok gitu aja, tapi kalau mereka fine aja ya nggak pernah ngomong. Oke, that's interesting. Kalau pas SMP atau SMA ada nggak yang kejadian bener-bener parah yang bener-bener kamu kayak ngerasa kayaknya ini udah keterlaluan deh, jadi aku harus lapor atau aku harus speak up gitu? Kalau di SMP sih ya mungkin yang bagian saya di kamar mandi tuh terus dikecuin dari atas, diludahi lah dari atas. Diludahi dari atas. Itu kamu posisinya di mana? Itu posisinya waktu itu di WC nih. Nah, di SMP? Ya, SMP. Nah, di WC itu ventilasinya kan agak rusak tuh. Otomatis agak lebar. Nah, dia agak lebar tuh, temen tuh dari luar agak masuk kepalanya. Nah, nggak tahu kenapa langsung ludah aja. Nggak sekali tapi 3 kali. 3 kali di waktu yang bersamaan? Iya, waktu yang sama. Wow, oke. Tapi dia memang sengaja meludahi orang siapapun yang ada di dalam kamar mandi itu atau memang tahu kamu ada di dalamnya? Sebenarnya temen yang ludah itu nggak sendiri, ada beberapa orang di luar. Jadi mereka tuh tahu kalau saya di dalam karena emang
posisinya saya lagi dicariin tuh waktu itu sama guru. Nah setelah itu karena saya nggak mau keluar kan, saya diem aja, takut kan nih, namanya juga panik kan dicari guru kenapa kayak gitu. Habis itu ya udah satu orang naik kan, maaf ya kasar nih kata-katanya, keluar gitu kan, keluar pakai kata-kata maaf ya gitu kan, nggak mau keluar, saya diam, ya udah diludahin kayak gitu. Enggak, ya, dia kenapa memaksa kamu untuk keluar saat itu? Kan kamu ke toilet. Ya nggak tahu ya, mungkin mau disuruh ke ruang guru atau gimana. Ya, tapi kan kamu maksudnya kayak kita kalau ke toilet ya pasti kalau nggak buang air besar atau buang air kecil kan harusnya dimaklumi. Kalau kayak gitu, waktu itu alasannya manggil kenapa? Mungkin alasannya manggil karena guru nyuruh gitu, karena posisinya guru itu udah tahu kalau saya maaf nih, waktu itu nggak sekolah 1 bulan karena bukan karena dibully, karena sesuatu mistis lah kayak gitu. Oke, teman-teman kamu tahu alasan itu? Nggak tahu sih, mungkin soalnya mereka langsung aja nuduh sembarangan kayak, ih kok kamu nggak pernah sekolah sih, pasti bolos ya kayak gitu. Saya juga awalnya jujur saya juga awalnya tuh waktu itu cuma ngerasa 3 hari doang bolos, dan emang Oh, ngerasanya 3 hari? Iya, ngerasa 3 hari waktu itu bolos, dan emang kepikiran sama adik di rumah kan gitu. Terus bolosnya tuh nggak langsung berurutan 3 hari, tapi selang gitu. Misalnya sekarang bolos, lagi 3 hari bolos kayak gitu. Tapi kenyataannya kamu sebulan? Ya sebulan. Dari situ kayak kok bisa sebulan kayak gitu, kayak kaget aja kayak gitu. Akhirnya setelah ditauin sama guru kan lapor ke orang tua nih. Ya setelah itu ya diperiksain lah pakai ya apa ya dibilangnya. Kalau Indonesia sih bisa bilang dukun ya kayak gitulah. Orang pintar gitu ya. Nah dan ternyata ketahuan kalau misalnya emang benar sebulan hilang, dan itu dibawa sama anak kecil. Waktu kamu sebulan hilang itu, kamu diamnya di mana? Pulang ke rumah sih. Kan setiap saya bolos tuh selama 3 hari yang saya rasakan bolos itu, dari sekolah tuh keluar dulu nih, keluar sekolah ke dulu tahu kan Nadimat kan itu. Di sana tuh ya muter-muter aja di Nadimat, beli pensil 1 atau mungkin pensil sama pulpen lah. Di situ nggak langsung balik sekolah, pulang nih, muter dulu kayak gitu. Oh, jadi orang tua kamu taunya kamu berangkat ke sekolah? Ya, tapi saya pergi udah nggak kelihatan, ya udah tunggu lagi 5 menitnya keluar saya. Tapi kamu ngerasa ada yang diajak bermain? Nggak sih, yang saya rasain tuh kayak ya udah pulang aja. Saya pulang sampai di rumah pas jam 12 siang. Kayak gitu. Jadi itu asal mula kayak awalnya kamu dibully di SMP? Ya, setelah mereka tahu kayak gitu, ya kayak gitu. Kalau SMA dan kuliah nih, nah kalau tadi kan Dik An sebenarnya sempat cerita ke saya sebelum video ini direkam, SD sampai SMA kamu ada di sebuah institusi yang sama ya. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman yang di SD ya ketemu lagi di SMP, SMP ketemu lagi di SMA. Tapi ketika kamu pindah SMA, kamu ke institusi yang baru kan? Itu dibully juga nggak? Kalau di sekolah yang baru sih nggak ada bulian ya. Dalam artian bulian fisik nggak ada, tapi bulian kata-kata ada. Dan bulian kata-kata tuh bagi saya udah biasa aja sih, kayak ya udah sih, toh juga saya udah pernah dengar itu kayak gitu. Itu maaf ya, maksudnya dia menghina fisik atau menghina apa? Menghina fisik aja sih lebih banyak. Oke, lebih ke body shaming ya. Dan itu yang waktu itu kena bulian cuma kamu doang? Di sekolah yang baru sih nggak cuma aku doang, banyak juga gitu. Makanya kayak ya udah sih, cuma dibully kata aja, nggak usah dimasukin ke hati juga kayak gitu. Oke nih, kita move yang ke kuliah sekarang. Ke kuliah kamu bilang bullyingnya udah nggak separah saat kamu SD, SMP, SMA ya. Lebih ke verbal aja. Bullying yang kamu rasakan ketika kuliah itu kenapa? Apa bentuknya? Mungkin cuma di kata-kata aja sih dari beberapa teman yang ya kan sebelum video ini kan diambil juga udah tadi cerita tentang masalah, ya tak ceritain lagi lah. Jadi semester 1, semester 2 itu kan nggak kuliah nih. Nah baru kuliah semester 3, baru masuk kelas pertama kali itu, yang saya rasakan tuh ada beberapa orang nih yang ngelihat dari atas sampai bawah kayak gitu, dengan tatapan yang kayak, kok dia balik lagi kayak gitu. Habis itu kayak, apa sih nih orang kok bisa langsung ke sini, bukannya harusnya ke bawah lagi kayak gitu.
Itu emang tampang sini sih emang. Kakak aja ngerasa kayak kadang-kadang kita tuh yang ada kelas, kelas nimbrung di kelas kita, tiba-tiba kayak kita liatin juga kayak dari bawah ke atas, karena ada orang yang tiba-tiba kita nggak tahu selama perjalanan kita kuliah, tiba-tiba ikut aja gitu. Yang kamu alami bullying itu apa yang dibully pas kuliah? Mungkin dari segi pengetahuan ya, terus tetap aja sih dari segi penampilan juga kayak Oh, mereka ngebully dari segi pengetahuan juga. iya, ada beberapa orang sih. Pinter banget ya berarti ya mereka ya. Sampai seberani itu ngebully orang dari segi pengetahuannya. Oke. Nah, dari sana nih, dari pengalaman yang kamu alami sekarang, kamu pernah nggak kayak merefleksikan diri kayak apa mungkin saya yang salah, atau mungkin apa saya yang harus memperbaiki diri, atau memang mereka aja yang salah, atau gimana? Pernah nggak kayak mikir gitu? Kalau dibilang mikir kayak gitu sih pernah, kayak semisal orang ngejauhin saya nih, terus saya mikir salah saya apa gitu, kok mereka ngejauh. Akhirnya karena nggak berani ngomong secara langsung, mungkin lewat chat kayak minta maaf lah duluan walaupun kita nggak ada salah, terus nanyain maaf ya kalau misalnya aku ada salah, terus kalau emang aku salah banget tolong dikasih tahu secara langsung, face to face kayak gitu. Terus respon teman kamu gimana? Mereka sih bilang aku nggak ada masalah kok sama kamu, tenang aja gitu, dia bilang. Cuma masih nggak yakin nih, terus saya tanyain lagi, yakin kok, kesannya kayak ada masalah gitu. Kalau emang ada masalah ngomong aja langsung kayak gitu. Mereka tetap kayak ada jarak ya sama kamu ya, walaupun kamu sudah seperti itu. Kalau udah kayak gitu nggak, jadi mereka kayak datang ke saya terus jelasin, oh nggak ada kayak gini, itu buat orang lain gitu. Oh ya udah.